akan digunakan ya untuk melakukan penutupan vision di arah entrance dari arah A-man ataupun B-man, tapi ditambah dengan adanya Gravity Well, Nova Pulse, ditambah ada utility dari Killjoy. Di sini tugas KO dia menjadi peran penting untuk paling tidak melakukan shutdown terhadap Astra ataupun Killjoy-nya dengan 0 point supaya nanti teman-teman dari Oblivion Force tuh enak untuk masuk ke dalam site. Karena kalau nggak begitu, itu mereka akan ke-delay parah, akan benar-benar bisa diusir bahkan kalau seandainya mereka nggak bisa melakukan 0 point terhadap Papi Cholo Killjoy ataupun Jack dengan Astranya. Dan Aziz tentu menggunakan Jet di map Esan Animal, dan ini adalah pistol round pertama everybody. Dan here we go, map kedua SBE versus Oblivion Force. Yap, Oblivion Force akan bermain sebagai attacker, sementara SBE akan bermain sebagai defender. Sudah Recon yang dihancurkan oleh Nomen. Di sini menurut gue Nomen harus banget step up. Banyak banget round yang dia selamatkan di map pertama, tapi kali ini harus jauh lebih improve lagi. Teman-temannya juga nggak boleh membiarkan Nomen bermain sendiri begitu saja. Round default pistol, main 2 MN, 2 mid lane, dan juga 1 B lobby untuk menjaga adanya push, anti push ya, coba dimainkan. Dan akan coba follow up dari drone Hyperion ke arah market yang sudah melihat satu pemain. Apakah Nomen akan langsung melaksanakan tugasnya, smoke terlebih dahulu, coba untuk berduel, tapi dia smoke tapi mundur lagi. Oke, sama-sama membuang 200 kredit kali ini, tapi dia pakai frenzy. Tentu bukan jarak yang ideal di angle tersebut, dan akan langsung rotate lewat short. Sekarang dia dash masuk ke arah Garden, ada Flippy di delete. Nomen bahkan dapat 2 kill, masih ada reflect dari Papi Chulo, tapi Papi Chulo menahan, mendapatkan satu lagi ke arah Q. Oh my god, Papi Chulo menahan dengan begitu baik, 3 melawan 3 sekarang. Sudah mulai masuk ke dalam side, tapi belum bisa melakukan planting kali ini. Ada 0 point juga yang dikeluarkan. Papi Chulo gak bisa menggunakan utility-nya, tapi plantingnya juga belum bisa dilakukan karena merasa belum aman. Mereka masih insecure, mereka butuh kepercayaan diri, tapi diloncatin right dari Papi Chulo, bahkan yang keempat. My god, Papi Chulo is doing it. 1 melawan 2, apakah akan ada ace? Tidak, ternyata Hyperion 10 seconds left. Papi Chulo 1 melawan 1, 1v1 situation, waktu tidak banyak karena dapat kill. Tapi Hyperion, tentu jika Anda di posisi Hyperion akan sangat panik dan sangat banyak yang dipikirkan. Memikirkan waktu, memikirkan posisi musuh, memikirkan untuk planting. Jadi it's all about Papi Chulo di round. Padahal Noman menurut gue udah bagus banget dia melakukan entry dengan baik, 2 kill cepet gitu kan. Tapi Papi Chulo Papi Chulo adalah papi kita semua, sama seperti Om Wawa menjadi om kita semua. Dan Restaurant menjadi kemenangan yang mutlak karena Papi Chulo begitu kuat dengan kuat kill yang didapatkan dan sudah melakukan agresif cepat mendasar ke arah B, tapi di dodge, shorty-nya dicuekin, dikacangin, masuk ke dalam smoke sekarang dari Jet, tapi dia harus tumbang. Masih ada Shorty Gaming, tapi lu lihat Pro begitu kuat menahan dari arah switch, darahnya udah low. Ada Noman, apakah dia aware kalau Noman tuh di arah side? Dan udah ketahuan Noman yang berada di arah side. Itu lu lihat, dicuekin sama aja. Oh lu updraft dash, ya udah saya maju keluar dari lane, ngapain saya aduin kamu? Dan itu dilakukan sama Ja. Dia berhasil dapetin 1 kill, dan ada backup juga yang dilakukan oleh Pro dari arah switch. Itu benar-benar on point banget. Memang Ja terlihat bernafsu sekali masuk ke dalam nebulanya, tapi Pro yang nggak di-expect posisinya ada di arah switch berhasil mendapatkan 2 kill lagi. Dan bahkan posisi Noman memang sudah ketahuan semenjak Ja melihat Noman melakukan updraft dash, dan menjadi round kedua SOP round yang cukup solid dari SBE dan masih bermain dengan Marshall. Don't tell me kejadian yang sama akan berulang kembali. Kisah lama yang terulang kembali nanti akan jadi lagu Noah. Karena di map pertama udah kejadian 2 kali bisa dibilang bonus round yang didapatkan oleh SBE. Dan sekarang Oblivion Force, mereka harus bertanggung jawab atas full buy round mereka. Karena ini adalah round yang sangat penting. Dan sudah nge-tag 1 pemain. Oh, gak ke-tag rupanya, tapi berhasil di-delete sama Noman yang begitu tajam. Vandal 4 second-nya begitu kuat. Shock Dart keluar sekarang. Oh, dia nggak jadi. Kena tag 2 orang dari Oldron dan langsung diusir mundur. Tapi Felipe berhasil dapetin Q yang berada di Razor. Dia coba melakukan lurking dan berhasil di-delete. 4 lawan 4 sekarang. Ada Vandal recover dari Flippy.
di area short dan langsung melakukan rotasi Nusantara dan akan berhadapan dengan Papi Chulo yang sudah memiliki utility delay di arah B main. Ini bukanlah site yang tepat untuk dibobol kecuali timing berkata lain. Sudah ada 0 point yang keluar, Nano Swarm juga sudah diaktifkan dan sudah masuk ke dalam switch sekarang dari Noman. Bermain di arah switch, masih ada fragment untuk melakukan pengusiran dan bisa berhasil ditembus sekarang dan akan coba untuk spray turun smoke dari Noman tapi belum menemukan siapapun. Spike belum dipasang, baru aja akan dipasang karena checking backside terlebih dahulu dan dipastikan clear. Retake situation 4 melawan 4. Apakah mungkin SBE akan bisa mendapatkan bonus round lagi karena Noman harus berhasil ditumbangkan dengan Flippy. Begitu kuat. Smoke sudah dikeluarkan, terkena flash sekarang Papi Chulo akan coba untuk membersihkan, dikasih wallbang terlebih dahulu tapi masih ada Hypertor di arah B main yang mendapatkan 1 kill karena Flippy bakal coba diusir. Hypertor harus membeli banyak waktu untuk mundur. Recon sudah dikeluarkan juga, Shock Dart juga sudah dikeluarkan tapi tetap dikejar oleh Pro. Papi Chulo berhasil dapetin CP tapi harus coba dari Hypertor. Last player standing melawan 3 pemain tapi di sini masih ada Furious Mew. Tapi dari jarak sekarang apakah bisa? Dan sepertinya bisa. Furious Mew berhasil melakukan flash 1v3 situation dengan begitu baik. Paling tidak ada hikmah yang diambil alias Oblivion Force mendapatkan angka meskipun menjadi angka yang sangat mahal karena kehilangan 4 orang pemain bang. Enemy remaining. Last player Itu standing. lu bisa lihat betapa cerdasnya komunikasi dari SBE. Mereka tiga-tiganya coba langsung clear B-main dan mereka ketika tahu si Hypertornya cabut, mereka pura-pura ke side lari tapi ninggalin 1 pemain. Dan orang di side-nya menang juga dapetin 1, tapi apa daya Furious Mew sedang menyala mendapatkan semua kill dan tas. Tapi ternyata sekarang Aziz sudah buka kill karena Noman kehilangan entry fraggernya dari tim Oblivion Force. Sumpah ini ya, setiap kali Noman mati kayak gitu mereka kayak nggak punya plan B, mereka kayak berharap sama lapis keduanya untuk nge-kill dulu. Tapi sekarang akan ada push yang dilakukan di arah B main, 2 pemain dari Papi Chulo. Oh enggak, Papi Chulo nggak jadi nge-push, bakal coba bermain berdua bersama. Sekarang masih ada Q yang berjaga di belakang pos satpam. Di Jack dia udah tahu posisinya. Lu lihat Shock Dart-nya masuk dan dia diusir. Oh teman-temannya datang, sabar kawan, kita akan datang untuk membantumu. Bakal coba narik lagi ke arah side. Mereka nggak langsung masuk ke B-main karena ada turret kontak juga yang bakal nyala. Coba mengawal drone terlebih dahulu. Lihat turret bakal ada 0 point, bersiap-siap untuk masuk. Tapi 2 pemain di side. Menurut gua 2 pemain di side harusnya cukup menahan gempuran serangan dari semua pemain dan bahkan ada 0 komen yang digunakan. Tapi sepertinya Furious Mew sedang langsung panas-panas yang mendapatkan Aziz begitu saja. Masih ada Papi Chulo, apakah dia akan bisa menahan sekali lagi? Dan ada crossfire dari Pro dan juga Papi Chulo akan mendapatkan 1 persatu. Furious Mew memang masih bisa melakukan reframe lebih 20 menit sisa dan Papi Chulo mendapatkan Furious Mew. Spike-nya drop 1 lawan 2. Cime masih hidup tapi perlu di reset, perlu di restart PC-nya. Masih belum bisa masuk ke dalam site, bisa menginjakan kakinya tapi tidak bisa melakukan apapun. Meninggoy. Oh my god. Men, kita udah lihat ya, Papi Chulo itu adalah star player dari SB dan dibuktikan oleh Papi Chulo di 4 round ini. Lu lihat dia udah kill 7, Sentinel top frag ya dari Papi Chulo. Ini benar-benar mengerikan, gunting-guntingan yang dilakukan dan dia expect posisi Furious Mew yang dapetin Pro. Ya, Q memang dapetin Flippy tapi apa daya, Cime drop dan diganggu sama Papi Chulo dan didapetin clean kill tadi dari Papi Chulo ke arah Q. Dan sekarang 3-1 Blast Storm eco round bagi Oblivion Force. Apakah kunai ini akan menjadi kunai kemenangan bagi Oblivion Force karena mereka tertinggal cukup jauh, ekonomi yang dibangun juga udah lebih baik dari SBE. Dan kalau mereka kalah di sini tentu saja akan semakin sulit. 4-1 skor sementara dan ekonomi dari SBE tentu aja akan enak. Dan akan dimasukkan flashnya ke arah Garden. Akan masuk, dia terkena buta dan berhasil ditumbangkan dengan cepat. Tapi Ja, lu lihat defense yang dilakukan sekarang, pulling them in di arah MN yang ditahan dengan adanya Nebula. Tapi di sini dari Noman juga membalas hal tersebut. 3 kill didapatkan oleh Noman. Dan sekarang bisa memasuki di area side-nya.
Tapi ada lockdown untuk mengusir pemain-pemain dari Oblivion Force. Tapi ada Hunter's Fury untuk mengusir, tapi keluar lagi dari Papi Chulo, turun lagi sekarang dari Noman. Right click, gagal, ada shock dart keluar, gak berhasil connect. Turret akan dipasang terlebih dahulu, tapi masih di pick operator Emen-nya. Bahwa Aziz tahu di Emen ini ada satu pemain yang standby, akan di-pick. Drone-nya, miss the shot, hati-hati terkena tag, dan belum berhasil dikenain tag-nya. Dan sudah ada smoke yang dikeluarkan untuk menutup biara Emen, biar dia aman. Posisi dari Furious Mew. Tapi apakah dia akan keluar? Furious Mew tumbang sekarang. 2 lawan 2. Darahnya udah sekarat banget dari Hypertor. Akan dicek health-nya. Dimenangkan duel oleh Papi Chulo. 1v2 situation. Right click klasik dan masih dibedakan oleh Hypertor. Waktu terus berdetik dan gak ada waktu untuk Papi Chulo bisa melakukan defuse. Dan finally Oblivion Force bisa mendapatkan angka menjadi 3-2 dan menghentikan pembangunan ekonomi dari SBI agar mereka harus melakukan eco di round ini. Ini baru Furious menyala. Dia selalu dapetin kill-kill penting ya, meskipun spotlight semua di round tadi ada di Nomen ya. Sekali lagi, lu sampai kapan butuh Nomen kayak gitu untuk menang round cuy? Dan bahkan roundnya hampir kalah pula. Itu menurut gua kalau si Aziz ganti switch weapon lebih awal mungkin masih bisa ya. Karena tadi dia emang dapat 1 kill dengan operator, tapi waktu yang terbuang karena dia ngeker, karena dia nge-scope emang cukup lama dan memang bisa dapetin fight-nya, tapi waktunya sudah tidak berpihak pada SBI. Sekarang SBI harus bermain dengan Sheriff, lakukan low buy. Sementara Oblivion Force mereka lebih berjaya dari segi weapon dan equipment, menggunakan rifle di tangan, full utility juga. Akan bermain default terlebih dahulu, tapi Aziz menggunakan Batstorm-nya dan Ja belum bisa mendapatkan kill dari tembakan Sheriff-nya. Maka Aziz juga akan memberikan performa yang sama dari Hunter Fury. Tapi oh my god, Nomen! Tumbang di tangan Pro dengan sebuah Hunter Fury yang connect. 1 kill didapatkan dan menurut gua kill itu cukup penting karena sekali lagi tanpa Nomen dari Oblivion Force mereka mungkin bisa mengandalkan Furious Mew yang emang lagi nyala. Tapi ya kita sering banget ngelihat kemenangan round dari Oblivion Force karena entry dari Nomen. Kita akan melihat mereka menang senjata, tapi akan coba dijadikan kali ini. Oh lu lihat, one tap, 2 kills dari Jana, makanya ketiga Nomen dari Aziz diratakan. Kembali lagi terjadi tripti. Mereka kehilangan Nomen, mereka kehilangan ujung tombak, dan entry akan selalu menjadi lebih sulit. Betapa impactfulnya Nomen bagi mereka. Oh my god, mate. Oh my god. Gila boh. Terus follow up karena paranoia kan. Blastor slot. Buset dah. Wah, dan terjadi lagi. Nah, dari Connect. Kena scan. Mundur langsung karena berbahaya di wallbang mantap. Gantian sekarang. Oblivion Force harus ikut tapi nggak ada Bloodstorm. Noman tapi punya Guardian. Adu mekanik bisa saja terjadi dengan Guardian Match Pang V2. Sudah ada old drone yang dikeluarkan dan ngetek. Oh enggak, tapi dia tahu, dia ngelihat ada banyak pemain dari Oblivion Force yang berada dan wallbang Odin tentu saja connect karena terkena scan dari Q dan bahkan Nomen pun harus tumbang. 3 pemain tersisa. Kasih jumpik mantap dulu. Ada upgrade yang dilakukan barusan sambil ngecek mid kayaknya tadi tuh. Oh my god, Aziz yang bukan gagap sekali lagi. Dan udah ada shrouded step ke arah market. Di balik smoke, marketnya udah berhasil diisi. Tapi apakah di aware? Dan sudah ketahuan dan berhasil ditumbang begitu saja. Tapi Cimnya berhasil di-trade balik. Tapi di sini masih ada Furious Mew yang berhasil dapetin killnya dan nge-recover sebuah Vandal. Tapi ingat, masih ada 1 pemain dan berhasil ditumbangkan, yaitu pemain itu adalah Pro. 30 seconds left. Dan akan coba mengambil spike terlebih dahulu. Ada 1 pemain dari Ja yang ada di arah B-man. Tapi ini kalau main satu kesatuan ini sangat sulit bagi Furious Mew untuk melakukan clutch. Terkena flash, bersembunyi di balik smoke kah? Enggak, dia akan melakukan smoke kepikiran terlebih dahulu, bermain dengan berdua bersamamu. Dan itulah Ja menutup killnya ke arah Furious Mew. Seperti yang gue bilang, SBI harusnya akan bermain satu kesatuan di sana karena 1 lawan 2 di mana Furious Mew itu lagi menyala dan operator bisa direcover balik sama SBI dan roundnya menjadi 5-2. Oblivion Force dalam masalah.
Tadi dia niatnya emang bikin smoke kepikiran kan. Tapi ya dari SB nggak kepikiran kenapa. Mereka bahkan nggak ngeliat smoke-nya soalnya kayaknya. Maksudnya iya mereka main dari arah lane. Sementara smoke-nya adanya di side. Ya Furious namanya juga kering banget dia jalan lawan 2 pemain. Mereka udah tinggal main berdua, harusnya ada refrag kecuali ada T1 dan masih full util dari KO-nya tadi. Jadi masih punya 0 point, 2 flash meskipun satu dipakai di awal. Ada fragment juga. Ya terlalu sulit untuk Furious Meo dengan darah yang juga udah nggak terlalu banyak. Udah low dia di sana. Operator dari Aziz langsung memantek daerah Jampik karena spot ini sering banget di Jampik. Dan bakal coba berkumpul heavy MN sekali lagi. No Man akan menjadi entry yang sangat baik kah? Ataukah akan gagal sekali lagi? Seenggak-enggaknya No Man harus ada yang refrag sih. Menurut gua harus ada yang refrag cepat seperti dia ngekor di belakang. Kalau lihat line up-nya, dia udah tahu line up untuk ngancurin lockdown. Tapi apakah akan hancur? Akan hancur. Tepat saat lockdown dipasang, disitulah fragment muncul. Tapi sekarang dia akan coba menahan. No Man gagal. Ada backup dari Aziz. Semuanya rata satu dan bahkan Jabar menjadi generator. Dan satu kill lagi ke arah Hiptor. Tersisa 2 pemain saja. Bahkan satu dan semuanya rata begitu saja dari Oblivion Force. Expected. Rhythm like a book. Itu dia. One step ahead. Definisi rhythm like a book itu dilakukan. Lu kalau lihat tuh tugasnya tuh cuma ngelempar bola-bola ajaib tuh. Lagi dipegangin tuh bola-bola ajaib sama Flippy. One enemy. Ketika terdengar you should run, no I won't, katanya gitu kan, langsung dilempar tuh fragmentnya, menghancurkan lockdown. Dash masuk, No Man gak dapetin entry killnya, gak berhasil di-delete begitu saja. Lu lihat Papi Chulo bersama dengan Aziz begitu strong, turret dikeluarkan dan akan bersembunyi dan mencari timing. Oke, turretnya dihancurin biar seakan-akan kalau operatornya ini nggak ada di arah B. Apakah Q akan termakan? Dan sepertinya Q bisa aja termakan. Dan sudah terlihat tapi miss the shot sayangnya dari Aziz. Menggunakan teknik patah-patah dari Q. Dan sayangnya memang ya tapi tadi paranoia dikeluarkan tapi di sini Flippy memenangkan duelnya 2 kill cepat. Yang ketiga nggak perlu Paranaja. Dia melakukan backup dari arah Anggur alias Gwen dan No Man berhasil kemasa juga dengan pro dan Flippy juga dapat killnya flawless. Untuk SBI, ekonominya nyaman banget, mah. 7-2 skor sementara. Ini bukan kabar baik untuk Oblivion Force. Ini adalah round wajib menang. Kalau mereka nggak dapetin round ini, 9-2 is real, Mal. Lu tahu nggak? Mereka udah ngebaca. Mereka udah bukan kayak buku pelajaran lagi. Kalau buku pelajaran kan masih agak mudah kan, agak susah kan bacanya. Mereka sekarang udah kayak baca komik. Dari SBI ngebaca Oblivion Force. No Man dibiarin ngedes ke Garden, ditungguin. Iya. Dan teman-temannya baru dihajar-hajarin sama Flippy. Jadi kayak No Man-nya udah nggak bisa dapetin spot yang dia inginkan. Di counter habis-habisan dan No Man udah low. Belum ngapa-ngapain udah low dan bahkan Cime harus langsung menunduk begitu saja. Tapi masih ada Furious Meo dengan 2 kill dia membuka celah. Bahkan yang ketiga. Ini dia di saat No Man pun tumbang maka datang Furious Meo dan bahkan sekarang bakal keluar dia di sana tapi masih ada yang menahan tapi langsung ada permainan cepat mendasar yang berhasil dilakukan oleh Oblivion Force. Hanya ada satu korban sang top fragger, yaitu Furious. Wah, itu untung sih shrouded step yang dilakukan oleh Furious Meo itu benar-benar on point. Pada nggak expect kalau itu Furious Meo udah nyampe market, cuy. Semuanya diabsenin satu per satu sama Furious Meo dan Jam memang dapetin 1 kill. Tapi apa daya. Wah, ini nih. Saya suka spot ini. Spot ngecek aiming kalau ada yang bandel nge-push. Nah, ini dia spotnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah SB akan melakukan overpush? Dan sepertinya tidak. Karena ada alarm bot di arah mid. Lalu udah ditunggu sama Aziz. Dia tahu alarm bot ini akan dihancurin. Dan Aziz ih, kena tag. Ih, oke. Flippy rupanya berhasil dapetin kill tersebut. Rupanya di wallbang mantap sama Flippy. Karena terkena tag.
Dan bahkan Papi Cholo juga udah ikutan di arah market. Nah, pada terhimpit semuanya di kanan. Dicek dulu sama Pro. Pro memenangkan duelnya. Ada flash, tapi where's the backup? Harus tumbang dari Pro dan there you go the backup comes from Aziz yang bukan gagap. Dan Hypertor mendapatkan Papi Cholo memang, tapi berhasil di-trade balik. Dan Furious Pew akan bertemu dengan Flippy. Kali ini nggak ada celah bagi Furious Pew. Bisa melakukan individual step up. Seperti yang udah lu bilang, mau sampai kapan Oblivion Force bergantung kepada salah satu pemainnya untuk melakukan individual step up? Ya, ketika tadi Nomen di awal sempat dapetin entry yang sangat eksplosif kebaca. Furious Mew sempat berhasil, udah mulai kebaca. Mau siapa sekarang, giliran siapa? Hypertor, Q, Cimei. Ya, SBI juga lu harus respect sih sama tingkat adaptif level dari SBI. Mereka bisa dengan sangat baik memberikan respon yang tepat dan efektif. Sementara dari Oblivion Force ini udah last round in the half. Variasi apa yang akan mereka mainkan? Nomen kembali dengan Bloodstorm. Terakhir kali dia pakai Bloodstorm sih ya, teracak-acak itu SBI. Tapi apakah kali ini akan jadi nasib yang sama? Ada armbot di arah mid, udah ke-trigger, bantu dihancurin. Masih ditahan jauh aja, bermain cukup defensif. Angle-angle yang dimainkan oleh tim Assault Guild Esport mengisi arah market sekarang. Akan bermain dengan flash dari KO, sudah terlihat, tapi Nomen sekali lagi membuka celah ke arah Aziz. Dan ada from the shadow ke arah backside untuk langsung menguasai side sekarang. Langsung updraft dash, right clicknya kok gagal. Ketutupan temen daun tadi. Ada daun-daun muda di arah tanaman sana. Dan dia bahkan mendapatkan Hypertor. Jadi 3 melawan 3, celahnya kembali tertutup. Q memang dapat satu, tapi ada refleks cepat dari Flippy ke arah Cimei. Pintu dihancurkan, side mungkin bisa didapatkan, tapi ini kayaknya dari SBI belum tahu. Oh my god, lockdown delay untuk melakukan planting dan membeli sedikit waktu sampai mereka bisa melakukan retake. Dan kita coba lihat dari CSBI, mereka masih punya full util dari Flippy dan Ja. Masih ada Cosmic Divide yang bisa dimainkan. Fragment coba langsung dilemparkan bola-bola ajaibnya di tangan kiri. Standby langsung, tapi mereka banyak banget kepikiran. Cosmic Divide digunakan sekarang. Masih ada beberapa utility dari Aster termasuk ultimate-nya, tapi ternyata lalu kering dia bermain dan sudah ditunggu sama Q. 1 melawan 2. Flippy Studios TV. Apakah akan melakukan flashnya di sini? 2 flash memang bisa dimainkan. Coba untuk right click. Nice flash. Gak ada kena, mereka bermain aman di backside. Crossfire. Ini udah susah. Mereka main aman banget. Ini kalau Flippy bisa nge-clutch ini Gila sih. Lu gila sih. Enggak. Yang gilanya Oblivion Force-nya bisa kalah. 8-4 sekarang. Ada variasi yang baik di gue suka banget. Gue lumayan suka sama last round Oblivion Force, tapi kenapa harus udah last round baru mereka bisa kayak gitu? Tapi sekali lagi itu karena ada celah yang dibuka sama Nomen kan. Dapetin Aziz di stairs side-nya tadi. Dan itu dia first half kita. 8-4 keunggulan untuk SBI kembali. Ya, 8-4 finally. Oblivion Force paling nggak berhasil mendapatkan 1 angka lagi untuk memperpendek, mempersempit, memperkecil, memperapa lagi ya dari jarak antar mereka berdua, yaitu SBI dan juga Oblivion Force. Dan sekarang memasuki second half. Dan line up dari Oblivion Force menurut gua cukup kuat sedikit lah. Maksudnya bukan cukup kuat sedikit sih. Nggak beda jauh delay power yang bisa dihasilkan dari Oblivion Force, karena ya dia tentu masih punya Killjoy, masih punya KO, masih punya Omen juga dengan paranoia dan juga flash yang mungkin antara akan menjadi pembeda. Dan di sini SBI mereka sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, bermain di defender side, mengandalkan Astra, Killjoy, dan terbukti berhasil bisa gue bilang. Karena memang Astra mempunyai delay power yang kuat, tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah Oblivion Force akan kembali lagi kalah di pistol round, karena udah 3 kali pistol round. Win rate pistolnya SBI masih 100 nih series. Iya, win rate pistol roundnya SBI itu masih 100% di 3 pistol round yang sudah berjalan. Apakah akan tetap dibikin 100% lagi 4-0 gitu kan pistol roundnya dari SBI? Karena kalau sampai SBI dapetin pistol round lagi, ini bukan kabar baik tentunya bagi Oblivion Force, karena mereka kehilangan 4 kali pistol round berarti secara total in general gitu kan. Dan artinya kalau dapat kalah pistol round, biasa round keduanya lu sulit. Memang punya chance tapi lu sulit untuk mendapatkan thrifty momennya. Semua bergantung sekarang ke pistol round ini bagi Oblivion Force, karena mereka sudah mulai semakin terpressure karena mereka kehilangan 1 map, dan ini adalah map pick dari Oblivion Force.
Dan SBI mereka mengungguli 4 angka. Sekarang kalau seandainya mereka dapetin pistol double digit terlebih dahulu, mungkin saja akan diamankan oleh SBI. Dimulai dari eksekusi 5 stack dari SBI di arah B-man mau. Ya, pistol round kedua. Ini menjadi salah satu pistol round paling krusial mungkin dari karir para pemain Oblivion Force kali ini. Akan bermain sebagai defender dan heavy aiming dari SBI harus berhadapan dengan site yang dijaga oleh Killjoy. Turret sudah terlihat, droning akan coba dilakukan menunggu adanya nanoswarm yang dibuka, mungkin shock dart. Cukup pedih tapi Noman buka kill. Raja begitu saja. Bakal coba masuk sekarang dari Aziz. Karena saya terkena detect dan sepertinya sudah malah terhimpit. Dia menggali kuburannya sendiri dari Aziz. Untuk menguasai daerah yang lain, Flippy menguasai market begitu saja. Apakah bisa bertahan lebih lama? Aziz bahkan mengenakan 1 killnya. Masih ada reflect memang, tapi di arah marketnya juga kalah. Pro 7 HP. 1 melawan 2 di smoke dan spike-nya jatuh di arah market. Tentu untuk bertahan hidup aja sulit, apalagi untuk crossing. Coba muter. Apakah ini membangun harapan sedikit sih? Membangun sedikit harapan. Dia mungkin aja bisa dapat 1 kill. Oh, dia kepikiran ngambil senjata tapi takut kedengeran. Dan udah 30 dijaga seconds left. kanan kiri, depan belakang. Enggak, dua-duanya malah jaga di arah yang sama. 1, 2, 3, dar. Nice, teriak tuh. Pistol round Furious. pertama yang dimenangkan oleh Oblivion Force. Finally. Karena menurut gua ya itu akan jadi kabar buruk kalau seandainya Oblivion Force tuh masih kalah pistol di detik-detik di momen-momen yang sangat krusial ini. Dan ya tadi kena timing ya, dimana dia lagi jadi astral form, lagi bertapa, berhasil di tapi itu nice dari Aziz yang udah kejepit tapi masih bisa dapetin 1 kill. Dan untungnya threat killnya diunggulin sama pemain-pemain dari Oblivion Force sehingga mereka masih bisa bertahan, tidak memberikan advantage sepenuhnya ke arah SBI. Dan Rico sudah keluar sekarang full klasik, 4 klasik 1 ghost. Ada pengambilan ultimate orb dulu karena mereka tahu ini mungkin saja akan jadi round buangan. Tapi nice one way smoke dari Furious Meo di arah side A, di aim yang lebih tepatnya. Apakah Furious Meo akan melakukan agresif pick? Mengingat sebenarnya posisi dari senjata-senjata Oblivion Force itu lebih superior tentunya. Dan sudah terlihat pemain-pemain dari SBI coba di jump pick dulu. Paranoia belum bisa dikeluarkan. Menunggu timing tapi Chime berhasil mendapatkan jatuh the smoke yang begitu baik. Karena terdengar sepertinya pintu A-shortnya tertutup. Dan planting spike sudah dilakukan untuk tentu saja menambah pundi-pundi uang dan juga ultimate orb. Tapi di sini Q. Oke, Aziz sempat dapetin kill tapi berhasil di-threat oleh Chime. Karena sisa 1 pemain yaitu Papi Chulo dengan klasiknya. Apakah mungkin bisa dapetin 1 kill karena Chime yang darahnya udah low dan berhasil didapatkan karena Chime. Itu adalah all the best he can do dari Papi Chulo. Dan spike-nya masih bisa di-defuse tentu saja. Menjadi 8-6. Oblivion Force memiliki 1 harapan di mana mereka bisa menjalankan bonus round dengan gini dong. Ini Oblivion Force akhirnya merasakan apa yang namanya kemenangan pistol dan ronde SOP. Mereka dapat 2 angka, angka yang keduanya bisa terbilang cukup gratis. Dan sebenarnya dari SBI pun ya objektif mereka cuma pengen melakukan spike plan gitu kan. Dan mereka berhasil, lu lihat KDA dari SBI 13, 13, 12, 10, 10 cenderung lebih lebih merata. Terbalik dari sisi Oblivion Force, tadi kita udah bahas berkali-kali terlalu mengandalkan individual step up dari Nomen dan juga Furious Meo. Dan sekarang adalah ronde by round pertama di second half bagi SBI. Bermain di dalam smoke. Dia dengar drone dan langsung mundur, takut malah menjadi terjebak. Aziz akan langsung melewati alarm bot, hancurkan begitu saja. Ada nanoswarm delay ke arah market tapi Jimmy dapetin wallbang headshot karena Flippy dengan Ghost. My god, tapi Aziz berhasil mendapatkan 1 pemain di arah side yaitu Q. B-mainnya diisi dan sofanya jauh banget di mid top. Artinya mereka berdua lawan 4. Berdua lawan 4 memang menang senjata, tapi tentu kuantitasnya dimenangkan jauh oleh Oblivion Force kecuali di si
Pro dapetin timing yang sangat baik. Ini harus buying time selama mungkin dari Aziz. Coba untuk bertahan, harus menangin duel demi duelnya. Bertahan dengan Cloudburst, coba untuk crossing, tapi dia bakal menjadi bait. Mana backupnya? Loh, nggak ada backupnya. Terkena Recon ada flash, mati juga 3 peluru cukup. Dan datang backup dari arah belakang. Itu yang ditunggu-tunggu Pro sebagai penyelamat. Dan bahkan 2 orang cukup untuk melakukan hold di arah side dari SBI. Oblivion Force terlalu terburu-buru. Lu lihat tadi si Cime jalan polos tanpa dosa. Gak ada follow up-nya. Parah gila tuh sebenarnya wallbang headshot yang didapatkan dari smoke. Ya dia lempar flash tapi tertutup smoke. Jadi kayak nggak expect. Lah loh, kok ada smoke di situ tapi 3 peluru lu lihat Aziz. Wah, pas banget masuk tuh ke kepala Furious. Di sini ya coba pergerakan spektakuler dari Noman. Tapi lu lihat Papichulo. Flicknya, trackingnya, boy, vertical shotnya benar-benar menggila. Dan sekarang kita melanjutkan round lagi. 96. SB bertanggung jawab atas full barrel mereka dan ini adalah full barrel juga bagi Oblivion Force. Tapi Furious Pale hanya menggunakan Sheriff karena kekurangannya ekonomi dan 1 kill. Noman, no, itu adalah kill penting dari Ja. Kabinya dicek, dipastikan bersih. Aziz akan menunggu one way smoke-nya terlebih dahulu. No, ini berbahaya. Di mana Noman, salah satu punggawanya dan lockdown sudah dikeluarkan, gak bisa di cancel karena posisi dari Cime bukanlah posisi untuk melakukan line up fragment untuk menghancurkan lockdown, tapi ada fragment delay. 1 kill didapatkan sekarang dari Pro. Cime harus tumbang dan coba suruh the step kabur, tapi ketahuan sama Flippy. Masih ada kill berhasil dapetin Papichulo, spike-nya turun, tapi yang berdaya. Tersisa 2 orang saja. Lockdownnya dibalas, plantingnya sudah digunakan, tapi line up shock target berhasil dapetin kill. Dan spike-nya belum kepasang, harus mundur dulu sekarang 3 melawan 2. Apakah mungkin bisa ditahan kali ini oleh Oblivion Force? Tapi terlalu rame yang ngepick. Lu lihat Pro di absen satu persatu pemain-pemain dari Oblivion Force. 10-6 Oblivion Force. Usaha yang baik dilakukan dari Q untuk menahan dan juga Hypertor dengan line up shock dartnya, tapi itu nggak cukup. No man, ketika dia tower satu pemain di sebelah kanan, dia nggak mundur. Dia masih coba untuk melakukan pick ke arah lobby dan dia dipunish habis-habisan. Dan Pro begitu baik ngabsenin pemain-pemain dari Oblivion Force dan sekarang mereka terpaksa harus melakukan Iko dan seperti akan ada pergerakan cepat mendasar Mal dari arah mid dan juga B-main. Udah bukan mendasar lagi, ini udah luar biasa spektakuler. Men, dapetin 2 kill ke arah SBI, bahkan yang ketiga. Mungkin dia pengen dapat lebih, masa dari track dari Pro, datang orang dari B-main yaitu Hypertor, menjadi tiba-tiba 1v2 situation. Jangan low buy dari Oblivion Force, datang dari arah base, dari Q dengan Sheriff-nya. Wow, udah terlanjur lari dan Pro lari, dia udah megang spike di jarah. Mayat-mayat yang berharga untuk Oblivion Force dipilih, mau skin yang mana, dan bakalan langsung Cangcimen. Nah, udah punya sama-sama Vandal sambil nungguin plantingnya kedengeran dari arah mana dan bergerak bersama sebagai unit ke arah S-side. Tergantung Pro, sepintar apa dia akan memainkan angle ini dan sepintar apa dia akan memainkan timing. Sebenarnya dia punya hunter sendiri. Aduh, Culik 1, dia bisa main jauh. Dia bisa main jauh, tapi ingat, Hypertor adalah player yang selalu mendapatkan spot-spot mantap. Enggak ketahuan. Dia masih kena detect. M the Hunter udah setengah tapi. Ini kalau misalkan dia bisa nunggu sampai hit ketiganya dilanjut. Nah, lo ada Rico tapi buat apa? Kita bunuh. Udah menang. Oke. Rifty. Ini bukan pergerakan cepat mendasar, itu namanya pergerakan cepat spektakuler. Dari tim Oblivion Force, Nomen bisa dapat gol. Gimana caranya tadi? Di flick boy, itu dibanting boy. Ya itu menurut gua sayang sih dari siapa tadi Pro, dia terlalu jauh mundurnya Mal. Dikit nunggu tadinya terlalu jauh mundurnya. Perlu 1 hit agar Hypertor tuh bisa di shutdown pakai Hunter's Fury. Tapi ini sudah berhasil didapat. Sudah ada Blast Storm dari Aziz yang sudah maju
ke depan bibir entrance tapi langsung masuk sacot tapi salah kunai bermain dengan Sheriff terkena tag bingung dia langlung langling berhasil diamankan killnya oleh Hypertor bahkan yang kedua juga berhasil didapatkan Flippy juga harus tumbang. Misalkan 2 pemain saja Jam yang mendapatin Cime tapi spike-nya drop di spot yang begitu awkward dan ini apakah dari Oblivion Force bisa mempertahankan spike tersebut dan SBE mereka kalah jumlah. Apakah mereka bisa mencuri satu persatu kill demi kill? Karena pemain-pemain di Oblivion Force yang berada di arah side ditutup lagi. Tapi gue suka pergerakan dilakukan oleh Papi Chulo. Dia coba untuk mengisi ke arah mid, tapi sayangnya pintu marketnya udah ditutup sama Furious Mew. Sehingga Papi Chulo tentu spotnya akan ketahuan dan bermain double side. Ini keputusan yang sangat tepat. Tapi Papi Chulo ambil angle yang begitu jauh. Dan Rico-nya udah dihancurin. Dan di-expect sama Noman. Noman nengok belakang dan berhasil dapetin kill. Ditutup kali division di arah stairs-nya. Bakal nge-swing tapi Hypertor mendapatkan killnya ke arah Ja. Dan 10-8. Oblivion Force mulai mengejar pelan-pelan tapi pasti. Itu posisi yang terbaik sih. Market, satu orang jaga ke arah spawn, sisanya jagain spike yang drop di posisi yang udah nggak bisa diambil. Ya ini udah tinggal nungguin pemain dari SBE masuk kan, itu udah pasti kalah karena udah masuk ke perangkap yang diciptakan. Jadi stuck di angka 10 dari SBE dan Oblivion Force memiliki harapan yang meningkat. Harapan mereka mulai meninggi seiring berjalannya round kali ini. Coba ngisi arah shortnya, sudah tercipta, ada Noman. Di swing sama Jaden dapat 1 kill dan dia bisa mundur kan? Enggak! Ada reflect dari teammate. Mereka pun datang juga untuk mengisolasi pemain yang ingin maju lagi. Jadi 4 lawan 4, begitu cepat tempo dilakukan dari kedua tim. 0 poinnya dihancurkan. 2 Vandal dipegang oleh SBE dan ada 0 command. Ini tergantung sama Aziz. Kalau dia bisa dapetin ini, enggak, ternyata malah orang belakangnya pro yang tumbang terlebih dahulu, tapi Aziz nggak ke-expect harusnya. Dicek ternyata. Nice read by Cime. Cloudburst untuk nyebrang crossing masuk ke dalam set. Ada 1 pemain lagi yaitu Furious Mew yang berada dapat 1 killnya 36 HP. Dia sudah terlalu terjepit dan akan langsung ditumbangkan oleh Flippy menjadi 1-3 karena datang swing, tapi Papi Chulo mendapatkan 1 kill karena Cime 1 melawan 2. Kelihatan. Tapi ternyata dia terlalu berani untuk naik perlahan dari Flippy. Dijagain sama Q. Dan apakah kalian semua percaya adanya comeback oleh Oblivion Force? Kita akan lihat dari round ini. Buset, Cime sih stand up banget ini boy. Dan sama Furious Mew tuh bisa dapetin posisi Aziz yang kayak expose dan dia reload tadi sayangnya. Dan ya ini nice try juga dari Papi Chulo, di mana mereka lebih tepatnya Papi Chulo bisa dapetin 1 kill ke arah Heaven, tapi sayangnya memang dari B-side udah sulit banget ditembus. Mereka lebih bisa gunting-guntingannya lebih dapat. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika dapat sound cue segala macam. Memang tadi yang gue setuju sama lu, E-side cenderung lebih ringkih dari Oblivion Force. Terakhir kali mereka dapat rintangan ke A itu ada lockdown, ada double shock dart segala macam. Toh Indian mereka masih bisa dapetin roundnya. Jadi menurut gue mungkin bisa mid to A tadi juga udah dicoba lewat short, tapi itu masih eco round mereka. Cuman si Ja doang yang pakai rival. Jadi mungkin worth to try untuk bermain mid atau bermain plat menuju ke arah A side. Tapi kali ini kita sudah langsung lanjut lagi ke ronde ke-20. Sudah ada push yang dilakukan. Bukan push, lebih tepatnya off angle dari mid ke arah mid link dari Noman. Dan spike carrier-nya pun ada di Ja. Mereka coba melakukan fake. Papi Chulo standby lockdown, ada drone juga. Apakah akan terjual fake-nya? B-Man yang nge-push. B-Man yang coba nge-push, bahkan Cosmic Divide, 2 ultimate dan juga drone. nggak ketahuan. Masih ada Sofa yang majuin B-Man-nya dan bahkan Noman tumbang di tangan Aziz. Sepertinya sudah mulai terbaca. It's all on Hypertor. Menurut gua Hypertor punya tugas yang sangat penting. Tapi dia miss the shot. Papi Chulo bahkan mendapatkan Furious Mew dan shock dari delay. Mereka jadinya ke A. Fake, double fake yang dilakukan. Dan bahkan Papi Chulo mendapatkan Cime. What a strat from SBE. Side-nya udah gratis, sisa 2 pemain yaitu Q
dan juga Hypertor. coming Planting back. udah jadi 30 aman, seconds tapi left. kayaknya itu, Ay, lihatnya spike kirinya, planted. itu dia. Q datang dari B-main. Tapi tetap ini, Wah, post playnya saving. ini mungkin bahkan malah saving dari Oblivion Force. Ya, karena udah ada operator yang diambil kan sama Q, akan ada confirm saving. Dan sayangnya memang operator reveal-nya gagal dimanfaatkan oleh Noman, sehingga membuat ya itu double fake yang berhasil. Itu sebenarnya double fake-nya bisa berjalan karena satu, Aziz mati di mid, dan dua, Papi Chulo dapetin semua entry-entry-nya di arah A. Iya. Jadi kayak buat apa kita ke B lagi kalau di A-nya tuh udah dihabisin satu persatu sama Papi Chulo, dan SBI langsung mengamankan timing tersebut ya, dan menjadikan angka lagi finally dari SBI yang sempat berhenti sebentar menjadi 11-9, dan ekonomi mereka tidak jadi terhimpit, cuma kehilangan satu pemain doang dari SBI. Sementara Oblivion Force tentu mereka masih punya ekonomi yang begitu baik karena memang mereka memenangkan beberapa round beruntun dan operatornya berhasil di recover. Dan sekarang SBI masalahnya adalah bagaimana caranya mereka untuk melakukan entry lagi ketika ultimate besarnya tuh udah digunakan di round sebelumnya, Betul. di mana mereka berhasil dapetin round ke-20. Dan ini akan menjadi PR untuk SBI. Apakah dia akan ngehit ke arah B lagi? Gimana? Kalau gue lihat dari pergerakannya sepertinya ya, SBI akan coba untuk ngehit ke arah B side kembali, di mana sudah ada lockdown yang ready sebenarnya. Ini 5 ultimate dari Oblivion Force yang standby di round ke-21. Tikon keluar, diusir dulu, kena kali ini 0 poinnya. Berhasil diusir posisi dari Noman. Dan Aziz akan ngisi mid dulu. Main default dulu. Ini ada 5 ultimate, harus bisa di shutdown satu persatu. Karena SB nggak bisa langsung kayak solo boy hop masuk langlong gitu kan. Ya, karena 5 ultimate ini ditutup hampir saja Q. Bahkan coba untuk melakukan pick lagi dan ditutup dengan smoke kedua, ditambal juga dengan adanya Nebula. Tapi mereka nggak ke mid. Oke, ketahuan. Noman berhasil dapetin 1 kill ke arah Aziz, berhasil di shutdown secara cepat. Akan mundur langsung dari Noman. Akan coba untuk jiggle pick. Sekarang Amen 0 point, mengusir Furious Meo. Karena Fragment juga yang keluar, Recon juga sudah dikeluarkan, Smoke juga sudah dikeluarkan, coba mengambil timing tapi gagal. Blastormnya masih miss, Blastormnya sudah keluar semua sekarang. Akan coba diusir menggunakan Shock Dart, Lockdown dikeluarkan, tapi gak ada Hunter's Fury. Tapi Papi Chulo mendapatkan 1 kill, dan masih ada Flippy juga berhasil dapetin Furious Meo. Ada Q juga di sini coba bertahan, Lockdownnya gak bisa dihancurin dan harus mundur. Tertahan turret sementara, apakah terkena di tenda? Sepertinya tidak. 15 detik waktu tersisa, nggak ada waktu harusnya. Apakah sempat? 10 detik, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, ngeplan, ya, masih bisa kayaknya. Masih bisa. Sempat. Nggak sempat. Nggak sempat di plan. Wah, terlihat mengerikan boy. 11-10. Oh my god, lockdownnya nggak bisa dihancurin sama sekali tadi sama SBI. Dan 11-10 technical time out ya. Karena mereka udah banyak banget pakai resource di ronde sebelumnya. Dan SBI juga menggunakan resource yang lumayan. Jadi masuk ke ronde 22, kedua tim harus memutar otak lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di round demi roundnya. Dan kalau dilihat dari setupnya, kayaknya Heavy Amen, B-mainnya akan malah coba diagresif pick sama Nomen. Dan benar saja Nomennya jalan terus B-main, jalan terus B-main, B-mainnya kosong, midnya dijaga sama Hypertor. Ini udah hampir pasti A sih, mereka udah main jauh yang dia-nya. Udah coba main sabar, masih bisa rotate sebenarnya, waktu masih banyak. Ini tergantung apakah Nomen sesabar itu untuk jaga angle tersebut. Kalau misalkan Nomen sabar, mungkin aja akan dapetin beberapa pemain. Oh enggak, B-mainnya dikasih, B lobbynya dikasih, cuma ditaruh turret aja, tapi artinya killjoy-nya nggak boleh jauh-jauh dari turret tersebut. Oh nggak ditarik lagi. Oke. Mereka regroup, memutuskan ke arah A-side yang udah dijaga sama 2 pemain, dan datang juga backup dari KO Chimei. Ultimate gak ada yang ready kecuali From the Shadow-nya Furious Meo. Tapi sekarang sepertinya bakal coba di-delay menggunakan paranoia. Terkena surprise di sini sekarang. Bermain di dalam smoke. Ada smoke kedua udah ketahuan posisi dari Jetnya. Apakah bisa dapetin threat kill? Ternyata udah terjadi. Tapi Aziz mendapatkan Furious Meo karena dia tadi keluar dari smoke. Udah terpisah. Dan Aziz, my god,
No charges kill. left. Menyisakan Nomen seorang diri sekarang. Oh my God. Yang berhasil dapetin steal dari arah short. 1 lawan 3, ganti jadi Vandal. Tapi posisi post plan dari SBI sudah terbentuk begitu kuat. Terlalu banyak angle yang harus dilihat. Dia harus dapetin 1 free kill terlebih dahulu untuk membangun harapan ini. 1 free kill ternyata, Wah. tapi tidak yang kedua. Kalaupun dia dapat yang kedua, harusnya orang yang MN yang nge-sweep juga. Jadi itu udah nice try banget Match point. untuk Nomen. Match point untuk SBI sekarang 12. Aziz sih, timing cuy, keluar smoke tadi tuh. Iya. Dari si Furious Mel, Mel. dia keluar smoke, terus keluar, kena flash, tapi lu lihat, berbaris semuanya. Itu line up shotnya pakai Spectre loh. Bukan pakai Vandal, bukan pakai Phantom, pakai Spectre dan match point. SBI membuka harapan lagi bagi mereka untuk menutup map kedua. Sementara sekarang Oblivion Force yang ketar-ketir bagaimana cara untuk mengcounter semua ini. Karena ultimate mereka yang tadinya 5 ultimate semuanya udah nggak ada, tinggal 1 doang yaitu Furious Mel. Dengan From the Shadow, Flash keluar, terkena paranoia, mundur langsung jauh ke belakang. Dan no, ini push yang berbahaya. Dan Nomen hampir saja bisa dipanis, untung dia masih bisa mundur. Karena terlihat mengerikan ketika push yang dilakukan dan udah kena tag. Untungnya gak ada Hunter's Fury dari Pro. Itu kalau ada, gua nggak tahu lagi gimana. Gua nggak ngerti gimana caranya lagi sih. Tapi ingat, SBI advantage-nya lagi mereka pegang. Mereka punya Blast Storm dan ada lockdown yang bisa mereka pakai di round ini. Dan bahkan 1 orb lagi, Pro pun punya Hunter's Fury. Dan tinggal kita lihat eksekusi seperti apa, entry seperti apa yang akan dilakukan dari SBI. Mengisi arah mid, tapi Flippy dapetin 2 kill cepat. Ini berbahaya. Dikasih recall langsung ke arah Wine, gak ada siapapun, lockdownnya dibuka. No, bahkan Aziz juga dapetin 2 kill. Cimeter seseorang ini, dan itu dia SBI. Menutup series kita kali ini dengan begitu flawless. 13-10. Berhasil mengamankan 2-0 dan membuat